Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, Tuhan yang memberkati kami, mempertemukan kami di rumah keluarga kami di tempat ini, di mana Tuhan pertemuan kami yaitu di ibuan kami Toga Simamora, Boruberi Bebere. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan pada saat ini. Ya Tuhan, dengarkanlah Tuhan firman yang akan kami sampaikan. Hamba-Mu yang masih banyak kekurangan Bapak, masih banyak kelemahan, biarlah hamba-Mu akan memperdengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati juga Tuhan keluarga kami semua, anggota pengumuman yang bisa mendengarkan firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Datanglah Roh Kudus di dalam hati pikiran kami masing-masing. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Madihita sabutlah. Firman Tuhan untuk kita amankan pada sore hari ini di pengumuman kita yang berbahagia. Kami ambil dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Kami akan membacakan untuk kita semuanya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Firman Tuhan buat kita hari ini mengenang di mana Tuhan memberikan hukum yang terutama pada masa orang-orang Saduki, di mana di sana adalah orang-orang yang ahli, dan di sana bahwa banyak yang ahli Taurat yang sering membenci Tuhan Yesus dan sering menantang, yaitu firman Tuhan Yesus. Tetapi kali ini ada satu orang yang benar-benar serius untuk bertanya, hukum apakah di antara yang manusia yang utama? Ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus, yaitu orang-orang Saduki, langsung bertanya jawab dengan Yesus. Hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel. Dia katakan di sini di ayat 30 mengenang bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang kedua ini adalah yang terutama, itu kasihanilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu bahwa zaman dahulu, bahwa di Perjanjian Lama ada hukum itu 613 hukum Taurat, dan di Perjanjian Baru itu dibuat menjadi 10 hukum Taurat Tuhan, di mana hukum yang pertama dengan keempat, hubungan manusia dengan Allah. Hukum yang kelima dengan yang ke-10, itulah hukum antara sesama manusia, yaitu saling mengasihi. Kita tahu amanginang di Perjanjian Lama memang banyak hukum. Dan sekarang kalau kita sering bergereja, itu setiap hari Minggu itu disampaikan kepada kita, yaitu hubungan Tuhan Allah dengan manusia. Itu tadi hukum Tuhan yang pertama dengan Pak. Mana yang pertama kita utamakan amanginang? Hukum yang pertama dengan 4 atau hukum yang kelima atau dengan yang sampai 10, atau hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan sesama kita? Di sini amanginang di ayat 33 ini dikatakan bahwa memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi di pasangan doi sono manginang bahwa kalau kita misalnya kita berhubungan dengan seseorang, mungkin hubungan si A dengan si B itu kurang bagus, tetapi ketika ditanya tentang hukum Tuhan, wah nomor 1, saya gini, saya tahu ayatnya, saya bisa ini. Tetapi ketika ditanya tentang bagaimana sih ini, kawan ini, oh itu terserah dia. Jadi Tuhan menuntun kita di sini, amanginang, bagaimana kita sesama kita, yaitu dari hukum Tuhan dari pertama dengan yang kelima dengan 10, bagaimana kita menjadi hubungan yang baik antara sesama kita, saudara kita, seperti diri kita sendiri. Dan lebih utama daripada semua korban bakaran. Tadi kita lihat bahwa di ayat 33 itu lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kalau di Perjanjian Lama itu banyak memang memberikan korban-korban bakaran, korban sembelihan diberikan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang di sekitar situ sudah hilang kasih amanah. Jadi melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui Markus 12 ini, bagaimana kita menjadi saling mengasihi sesama kita, bukan saling menjatuhkan, bukan saling melempar batu sembunyi tangan, tetapi bagaimana di sini kita saling mengasihi. Dan di sini juga dituliskan di Hosea 6 ayat 6, dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat 6 mengingatkan kita amanah bagaimana kita bukan hanya memberikan korban sembelihan, tetapi menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Di sini juga dikatakan juga di 1 Korintus 13 ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sekali lagi yang mengenang bahwa kasih yang daripada Tuhan itu sudah ada di hati kita masing-masing. Melalui firman Tuhan ini kita terus diingatkan sampai kita memberikan iman
yang kuat, pengharapan, kasih. Dikatakan di sini bahwa kasihlah yang paling utama. Makanya Manginang ada di sini tertulis bahwa kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana caranya melakukan hukum Tuhan ini, Manginang? Yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan, dan juga yang pasti kita harus bersekutu. Kalau seorang yang kita sudah mempunyai kasih, tentunya Manginang kita juga bersekutu, yaitu kita juga bergereja, berdoa, dan bagaimana untuk kita membuka itu, kita juga Manginang perlu, yaitu menyerapkannya, harus keluar dari situ. Kita juga harus perlu membina hubungan dengan sesama di antara lingkungan kita, Manginang. Dan juga diberikan hati yang terus melayani satu dengan yang lainnya. Di sini juga bagaimana juga, apakah kita sudah mempunyai rohani yang baik? Ini yang juga dikatakan melalui firman Tuhan ini. Terkadang ada itu tadi Pak Manginang, tapi ini oknumnya. Kadang-kadang kita bisa lihat di sekitar kita, dia seorang rohaniawan, soal rohani oke nomor 1, tetapi soal hubungan dengan saudara-saudara atau teman-temannya, saya tidak tahu. Tapi kalau ditanya tentang hukum Tuhan, berbicara tentang firman-firman, itu hafal semua Manginang. Jadi di sini dikatakan Manginang bahwa melalui ayat ini, sekali lagi di ayat 7, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang kedua inilah Manginang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita merasakan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti itulah inang kita. Kalau misalnya kita dipukul orang, wah kita mungkin harus menentangnya. Atau kita dimarahi, kita juga harus bela diri kita. Kalau orang misalnya berbuat yang kurang baik, kita akan memberikan nasihat. Itulah tentang pembelaan diri. Makanya di sini Manginang, kita terus diingatkan melalui firman Tuhan kita harus saling mengasihi. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan, yaitu vertikal, itu bagus. Tapi kalau hubungan kita secara horizontal, itu kurang bagus. Tuhan juga akan tidak menerima hal seperti itu, Manginang. Jadi melalui firman Tuhan kita, melalui Injil Markus ini, kita sangat diingatkan untuk tentang kepedulian kita terhadap lingkungan kita, kepedulian kita terhadap keluarga kita. Terkadang zaman sekarang ya, giliran mengasihi itu memang itu tidak gampang. Tapi salinaya ini adalah oknum, bukan kita. Tetapi banyak kita lihat di TV, di sosmed yang ego gara-gara mengutamakan diri sendiri, korban orang lain, lupa tentang apa artinya kasih sesama kita. Jadi semuanya itu yaitu mengerti kebenaran tapi tidak dilakukan. Inilah salah satu kegagalan kita Manginang di dalam kekristenan kita di zaman saat ini, di mana banyak perubahan-perubahan tentang bagaimana tentang ego kita yang sering kita lupakan, hanya mengurus atau sudah lupa dengan apa yang namanya dengan sesama. Jadi mengasihi manusia adalah mengasihi Allah. Bagaimana mengasihi Allah dan manusia tidak untuk, sebenarnya ini bukan dipertentangkan dan juga bukan untuk diperbanding-bandingkan Manginang. Tuhan minta adalah
dikatakan di sini, imanlah yang penting. Bahwa mengasihi sesama bentuk sama dengan mengasihi Allah. Itulah caranya. Kita harus baca firman Tuhan. Ya, kita mungkin bisa baca buku-buku firman Tuhan, atau kalau menjadi yang lebih dalam lagi, kita bisa belajar. Sekarang ada juga kita bisa belajar ke sekolah teologi atau dari YouTube. Banyak sekarang firman Tuhan yang kita dapatkan. Kita dapat hidup di sini dikatakan namanya, kita dapat hidup tanpa agama, tetapi kita tidak dapat bertahan hidup itu tanpa kasih. Dan kita jalani hidup orientasi ini adalah kasih kepada sesama kita. Sekali lagi mana? Kita tidak dapat hidup. Kita bisa hidup tanpa agama, tetapi kita tidak dapat bertahan hidup tanpa kasih. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Moro bahasa Batakna, ubah di sana menang, maroha bolong mahita, ala imana jumuru maka long kita. Kiranya melalui Injil Markus ini ya mengingatkan kita dan menjadi berkat buat kita untuk saling mengasihi, saling berdampingan, dan saling menguatkan. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi penguat untuk kita semuanya, dan bisa kita juga memberikan berkat kepada keluarga, kepada diri kita sendiri, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah di surga yang menguatkan kami melalui firman-Mu ya Bapa, di mana kami bisa saling mengasihi, yaitu antara sesama. Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman ini Bapa, segala kehidupan kami bisa saling menguatkan, saling bisa menopang, saling bisa berdampingan, dan saling bisa menasihati ya Tuhan. Dan jangan Tuhan Engkau biarkan kehidupan kami datang menuju roh-roh kejahatan, tetapi Roh Kudus yang selalu mendampingi hati pikiran kami ya Bapak. Tuhan, melalui firman ini Tuhan, banyak hal yang kami bisa dapatkan, terutama Tuhan, kami bisa terus bersekutu untuk bergereja, berorganisasi yang baik Tuhan. Dan Tuhan selalu hadirlah di dalam kehidupan kami, agar kami bisa memberikan bentuk wujud nyata di dalam kehidupan kami, tetapi bukan hanya teori ya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami juga berdoa buat hubungan kami tugas Memora yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan semua kesehatan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kelegaan dalam hati kami. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan di dalam hati pikiran kami, tetapi kami yakin Tuhanlah yang hadir dalam hati roh kami ya Bapak. Berkati juga Tuhan keluarga lain kami yang sudah menyediakan tempat untuk mendengarkan, untuk bersekutu melalui hubungan kami tugas Memora. Biarlah tempat ini Tuhan menjadi berkat untuk menjadi mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan juga berkati juga Tuhan saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini, mungkin karena pekerjaan atau kesibukan, atau mungkin karena lemah badan atau karena sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan Bapak. Kami juga berdoa buat hubungan kami yang terus berkembang dan juga saling mengasihi di antara kami Tuhan, agar kami bisa menjadi panutan di dalam keluarga, terlebih di lingkungan kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.